Faslun fi fadilatit tahlil, halaman 191. Halaman 191. Faslun fi fadilatit tahlil. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan tahlil. Tahlil itu ya la ilaha illallah tuh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya, jadi jar Nabi bermula yang terlebih afdal, berarti yang paling banyak pahala. Bila pemahaman afdal itu kasirul thawab, paling banyak pahalanya. Barang yang aku kata, yang aku ucapkan tuh yang paling banyak pahalanya. Dan barang yang juga dikata oleh segala para nabi, anbiya, artinya yang kuucapkan dan diucapkan oleh para nabi, yang paling banyak pahalanya, yaitu yang diucapkanku dan barang yang dikata oleh segala anbiya yang dahulu-dahulu itu, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi mun hendak banyak pahala, itu ucapan yang paling bagus la ilaha illallah. Jadi orang bahari itu bila hendak berpandir, hendak kita ambilkan apakah? Ya. La ilaha illallah, ambilkan bang gayung. La ilaha illallah, datang di mana ikan? La ilaha illallah, kitakah malam Jumat nih ya. Nah, jadi la ilaha illallah itu berdahulu. Itu supaya apa? Supaya berdahulu pahala, hanyar yang lainnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh ditambahi uyumit, boleh juga atau langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi kulli yaumin mi'ata marratin kanat lahu adlu asri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min dzalika. Namun kecepatan ada aja kalau di Facebook ulangannya hendak memberi itu boleh di Facebook ulangannya. Mun kita artiakan kata per kata sampai kan habis waktu ke Isya kada sampai tuntung kita. Artinya barang siapa mengata, siapakah orangnya, laki-laki ke bini-bini, ke tuha, ke anum kah, mengata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sudah kita tadi 10 kali masuk juga di situ. Apabila aja waktunya tuh. Pada tiap-tiap hari 100 kali, nah nilai lagi 100 kali. Jadi caranya supaya mudah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali gitu ya. Lakas tuntung. Niscaya adalah baginya pahala menyamai memerdekakan 10 hamba budak. Nya orang bahari ada budak. Oh, ini kada lagi bang budak kisah bahari. Budak tuh anggaplah seikung ada 50 juta minimal sampai 100 juta seikung budak tuh. Ini 10 hikung kali 100 juta 1000 juta lah. Nah, bahasa dakapin 1000 juta. Berapa 1000 juta duitnya? Miliar kan? Nah, 1 miliar bersedekah. Padahal mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sama dengan bersedekah 1 miliar. Nah, itu tuh namanya terjemahan pemahamannya. Dan disuratkan, arti disuratkan itu dituliskan baginya 100 pahala kebajikan. Pahala kebajikan 100. Ditulis malaikat sagan kita, dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Jadi di kita ini sudah ada tulisan-tulisan kejahatan yang ditulis malaikat.
Nah itu dihapus oleh malaikat pulang barakat mengucap kalimat tadi. Dan adalah ia Allah. Nah, dan adalah Allah. Nah, ia tuh ia Allah memeliharakan daripada syaitan di dalam harinya itu hingga petang, hingga sore. Jadi seharian. Bilang barang siapa membaca la ilaha illallah wa la syarikalah tadi 100 kali, seharian dijaga oleh Allah dari syaitan seharian. Tapi mun kita membaca 10 kali aja imbang subuh masuk aja sudah lah. Masuk aja sudah tuh. Sebab kenapa masuk? Karena kita kan pengulir ya Allah. Jadi 10 kali itu sadangnya. Dan tiada mengerjakan dan tiada mendatangkan, maksud mendatangkan itu tiada mengerjakan oleh seseorang dengan yang terlebih afdal daripada barang yang didatangkannya dengan dia itu, melainkan seseorang yang mengamalkan yang terlebih banyak daripada yang demikian itu. Pahamlah ya. Jadi kadada orang yang kawan mengungguli pahala kita, kita mengamalkan la ilaha illallah sadikalah tuh 100 kali sehari. Kadada orang yang kawan mengungguli pahala kita, terbanyak kita terus. Kenapa? Tinya 10 kali aja. Ada yang 50 kali aja. Kecuali dia orang itu sama 100 kali juga. Nah, jadi sama darnya. Sekalinya tambahinnya 101 aja. Nah, kalah kan kita. Ada satunya nih, Bang, mana orang tadi? Itu yang dimaksudnya tadi nih. Nah, 101. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a tarfahu ila as-sama'i fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan." Tambah aja sayyidana di situ. Kata salah juga. "Abduhu wa rasuluhu illa utihat lahu abwabul jannati az-zamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa." Yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, artinya tiada daripada seseorang hamba Allah, artinya siapa-siapa saja hamba Allah yang mengambil air sembahyang berwudu, maka membaikkan ia akan air sembahyangnya itu. Artinya bujur-bujur digawe yang sunnah-sunnahnya. Caka ibarat muha, bujur-bujur liput sampai ke bawah dagu sini. Sampai ke bulu. Tangan 3 kali, muha 3 kali. Nah, itu ahsana wudu, honornya memperbagus wudunya. Nah, wudu orang tadi. Imbah itu wudunya tadi yang sunnah-sunnahnya digawinya. Kemudian imbah tuntung wudu, mengangkatkan ia akan mukanya. Maksudnya berdoa, pandangannya ke langit, kayaknya ke atas, ke langit, jelas sama ke langit. Kalau kita berwudu di rumah, kada usah berdoa tuh keluar mencangi langit, cukup di atas saja, cuma ke atas. Nah, kada di langitnya lo biar keluar. Oh, maka begasa-gasa kada ingat bahwa biar kada basalawar. Jadi angkat ya, walaupun yang kita lihat kalau palapon ada apa-apa, yang penting ke atas. Nah, imbah nintu maka mengata ia. Jadi apabila kita berwudu, imbah tuntung tuh sunnah tangan tuh diangkat katiak kelihatan. Nah, sunnah kayak itu atas muha sunnah. Tapi mungkin kita rasa kada biasa kayak ini. Rasa ngalih misalnya ya, kalau ini, kawan pina mawali betul. Nah, aja pacang cagir orang sembati aja itu kayak lo. Kada tahan mental kita jadi sembati ya kalau. Karena kayak ini sembati orang, lalu mati dulu, timbul pian mahambat misalnya. Nah, mau jagar nang kayak itu aja nang kayak ini dulu. Nah, itu apa? Bah mengangkat tangan, lalu orang tadi membaca. Nah, apa yang dibaca nanti? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingat situ aja yang dibacanya. Amun hendak tambahin duanya, ada duanya, dua berudo yang lah. Cuma ingat situ dikit dibacanya. Timbang-timbang kada ada yang dibaca juga. Itu ingat situ aja dibaca. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Nah, ada benar dulu. Enggak situ aja, melainkan hasilnya membukakan oleh Allah baginya. Nah, tambahin situ oleh Allah, membukakan oleh Allah baginya akan segala pintu surga yang delapan. Padahal itu kalau ada dalam kitab-kitab Melayu artinya keadaannya. Padahal ya diganti dengan kata keadaannya, ia masuk daripada barang mana pintu yang dikehendakinya. Artinya asal baudonya digawe yang sunah-sunahnya. Ibah tuntung tuh lalu berdoa, jangan ke atas, angkat tangan kayak tadi. Doanya ada aja tadi nih, kada termasuk dua jual ini termasuk zikir aja. Dibacanya nang kayak itu. Nah, maka Allah bukakan pintu surga yang delapan itu, kasar ajanya masuk. Seandainya ia mati waktu itu tuh. Jadi misalnya pian membaca doa, lalu pian mati, terserah pian tuh masuknya pintu mana tuh? Surga yang dibuka akan tadi. Nah, seandainya mati waktu itu, cuma pian kada pun mati, itu sayangnya. Jadi kain aja dulu ya kalau seandainya mati. Nah, itu. Jadi bila ada orang bertuntung berdoa, ibah wudu nih berdoa, wudunya bagus, sah wudunya sesuai rukunnya, yang sunah-sunahnya digawi, lalu orang kayak ini, sakitnya dagui aja rabah. Nah, itu tuh sekehendaknya masuk ke pintu mana aja surganya. Tapi setelah diteliti oleh malaikat lain ini yang dibaca. Allahumma hdini biman hadait. Nah, makanya bujur-bujur dengarkan yang sambil goreng. Ini yang bacanya ada nah. Allahumma hdini biman hadait dibacanya. Ada juga yang mau lagi sampai ke Tuhan yang hafal Allahumma lakasumtu aja. Yang hafal jadinya barang aja asal bacaan bacanya Allahumma lakasumtu bika amantun itu. Dagum rambah mati sia-sia. Ada aja mah pahalanya cuma kada dapat fadilat ini nah. Nah, ya kalau jadi penting benar tuh sesuai keadaan zikir sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda nih, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fi nusurhim ka'anni anzuru ilaihim 'inda sayhati yanfudduna ru'usahum minat turabi wa yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazana." Boleh dibaca hazana, boleh baca husna. Inna rabbana laghafurun syakur. Artinya Nabi bersabda nih, tiada atas ahli la ilaha illallah itu liar atau takut. Maksudnya ada orang yang ahli la ilaha illallah itu, arti ahli di sini paham akan la ilaha illallah. Lalu mengamalkan la ilaha illallah. Mulutnya tuh sering basah karena la ilaha illallah yang diucapkannya. Tapi paham, maka disebut ahli narnya. Amun ingat rancak membaca aja tapi belum paham, belum ahli lagi. Makanya orang bersepeda tuh, bila belum bisa balapas tangan, belum kawa dipadahkan lihai. Nah, sama orang yang ahli la ilaha illallah nih, walau mulutnya kadang mengucap la ilaha illallah, hatinya tetap la ilaha illallah. Berarti lihai. Kan muntung mengucap, ya kita mengikuti satang sepeda. Nah, orang lihai, wani balapas pada rabah. Jangan disapa aja. Amun disapa, assalamualaikum cel aja. Lalu orang bahari kan menyahut waalaikumsalam aja. Pas tak kait surban yang rabah tuh satang tuh. Asal jangan disapa aja. Jadi bila inya muntung kada mengucap la ilaha illallah, tetap hatinya main la ilaha illallah, ini disebut ahli namanya. Nah, maka ujar Nabi, tiada ada terjadi atas orang yang ahli la ilaha illallah itu perasaan liarnya hati atau perasaan takut di dalam kubur mereka itu. Nah, di dalam kubur kada liar, artinya kada takutan. Kenapa? Inya ahli la ilaha illallah. Dan tiada juga di padang mahsyar inya ada perasaan rasa aman, kada rasa takutan. Maka seolah-olah aku lihat ujar Nabi kepada mereka itu daripada ketika ditiup sangkakala, padahal waktu mereka itu dibangkit, mereka itu bahasanya itu maritapkan, maksudnya membersihkan
kepala mereka itu daripada debu, padahal keadaan mereka itu mengata dengan katanya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dia daripada kami akan segala duka cita. Nah, dan menghilangkan gentar duka cita dan gentar, bahwasanya Tuhan kami ini yang amat mengampuni dan yang amat syakur. Nah, pemahamannya pulang. Itu kan bahasa Melayu ini walaupun bahasa kita juga, tapi kita bisa kada paham karena lain generasi. Jadi ujar Nabi, orang-orang yang ahli la ilaha illallah itu dikubur kada ada hati itu perasaan takut, karena mereka selalu bersama dengan Allah. Mulai lagi hidup sudah dengan Allah Ta'ala, dikubur kayak itu juga sama. Di padang mahsyar pun kayak itu juga, jadi kada ada perasaan takutan. Ujar yang Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Pemahamannya yang ujar Nabi ini kepada Sayyidina Abu Bakar, pemahamannya orang yang bersama Allah kada pernah takut dan duka cita, itu pemahamannya. Nah, lalu kulihat ujar Nabi, model kayak kulihat orang-orang yang ahli la ilaha illallah ini, nah ketika dibangkit di padang mahsyar nih, model kayak bangun dari guring, kayak kita tuh mengguring kan pindah kayak beberes. Nah, ada dapur sini dipusut-pusut gitu aja. Nah, kada ada pindah rasa hutan, rasa biasa aja. Nah, ini bubuhan wali-wali Allah Ta'ala yang kayak ini. Jadi mereka itu diberikan rasa keamanan di dalam kubur dan di padang mahsyar. Aku lihat ujar Nabi bubuhannya itu yang kubtuna ru'usahum, model kayak mamapai dabuh aja di awaknya, di kepalanya. Nah, artinya apa? Kada ada rasa model kayak terkajut-kajut, kada juga. Ada model kayak rasa terjangang, kada juga. Biasa-biasa aja, santai aja. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka bersama Allah, waktu di padang mahsyar pun tetap bersama Allah yang sama. Bukan Allah yang berbeda tuh. Misalnya kayak ini contohnya, nah. Pian arti ahli la ilaha illallah lah. Pian besi abah mama. Berpuluh-puluh tahun tak kumpul di rumah. Ya kalau lawan abah mama nih, suatu hari pian ke pasar. Balik ke rumah pulang, berapa ada waktu ke pasar tuh hingga sampai balik ke rumah pulang, paling berapa jam? Sejam gitu loh. Balik ke rumah, bertemuan kalau dengan abah mama adalah pian perasaan rasa liar, rasa kada patuh, kada ada loh kok. Kenapa? Karena sudah patuh dengan abah mama yang di rumah tadi. Itu disebut ahlul rumah, orang rumah. Sama kayak orang-orang wali ini ahlullah. Di dunia akrab lawan Allah, di akhirat pun bertemuan dengan Allah yang diakrabinya. Jadi sama model kayak orang ke pasar, balik ke rumah, bertemuan lawan yang sebelum ke pasar sudah bertemuan, ya sudah. Ramailah. Maka kada ada rasa takutan, rasa liar hati kada ada. Karena rangka sudah bertemuan. Pian amun kira-kira bertemuan lawan jenderal yang pangap nih, Panglima TNI, kira-kira kayak apa perasaan pian? Bisa rasa gentar aja ya kalau apalagi melihat masa sungut nih, tapi kayak anu ya kalau tapi lah singgutnya tuh kan beda kayak hulu parang juga. Bisa ngalih kita tuh bila-bila bisa begitu tuh ya kalau. Tapi mun anak sidungnya bertemuan kayak apa? Di juhud yang anak sesingutnya. Ada melawan si jinten, malah rame ketawaan. Padahal di juhud tuh lihat anak sesimut abahnya tadi. Kenapa? Anaknya. Kan ada rasa takutan, sama kayak wali Allah Ta'ala gitu juga. Amun kita lawan Tuhan tuh, ada tapi ingat waktu di dunia, karena di akhirat aja ya, ngalih segan, dikubur ngalih juga. Nah kayak itu kemudiannya permisalannya tuh contohnya. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda bagi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ini memanggili Sayyidina Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Nah itu hurufnya aja tak huruf lah, huruf tak marbutnya tak ke tengah, ya aroknya tak ke akhir. Tulisannya Abu Hurairah, lah Hurairah. Tak salah anda hurufnya lah. Nah itu aja, itu gampang aja, pian ambil, pian alih. Nah, cabut alih itu aja, gampang aja urusannya. Kada usah yang dipermasalahkan, kenapa ini jam salah siapa nih jam.
masalah yang penijah kada pajang bakapiran diberi tulisannya. Nah. Ujar Nabi, inna kulla hasanatin ta'maluha tuzanu yaumal qiyamati illa syahadata an la ilaha illallah fa innaha la tud'u fi mizanin li'annaha law wudi'at fi mizani man qalaha shadiqan wa wudi'at as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjaha min dzalika. Kecepatan kah? Yang tadi itu ada aja putaran bulatnya kalau diputar pulang balik yang diisi HP. Artinya, hai Abu Hurairah, ya Nabi, bahwasanya segala kebajikan yang engkau amalkan, seluruh kebaikan yang engkau kerjakan akan dia, maka yaitu ditimbang karena pada hari kiamat. Jadi seluruh kebaikan itu ditimbang Tuhan kena. Pian berbari-bari bersedekah ditimbang, pian mengucapkan tasbih ditimbang, melainkan yang kada ditimbang, nah yang kada ditimbang yaitu syahadata, ucapan pian yang bersamaan dengan kesadaran atas la ilaha illallah. Nah, syahadat pian mengucapkan sadar, bukan mengucapkan kada sadar. Asal kita mengucapkan la ilaha illallah sadar, maka disebut syahadah. Minimal sadar bahwa kita kada pernah berisi amal ibadah itu sadar, tahu diri bahwa kita itu hina, sadar. Jadi waktu kita mengucap la ilaha illallah ada kesadaran bahwa kita kada pernah berisi apa-apa, kada pernah khawabah apa-apa, yang adanya seluruhnya kebaikan Allah. Lalu muntung mengucap la ilaha illallah disebut syahadah. Nah, waktu kita mengucap la ilaha illallah ada kesadaran kayak itu, maka ya Nabi, bahwasanya tiada ditaruhkan akan dia di dalam sebalah timbangan. Nah, dalam sebalah timbangan daun naraca nih. Karena bahwasanya jika ditaruhkan akan dia di dalam sebalah daun naraca timbangan itu, maka orang yang mengatakan dia akan sebenar-benarnya jadi dan ditaruhkan akan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di dalamnya, daun naraca yang sebelahnya lagi, niscaya adalah la ilaha illallah itu terlebih berat daripada yang demikian itu. Nah, jadi pemahamannya seluruh amal ibadah kita ditimbangkan oleh Tuhan. Nah, beberatan beringanan lawan amal kejahatan ibaratan kecuali la ilaha illallah yang kita ucapkan atas dasar kesadaran lah. Kada yang la ilaha illallah biasa aja tuh arti sadar di sini kada kawajah bang sadar tuh diulah-ulah paham dulu. Jadi mencari paham tuh belajar sempat 20 bujur-bujur, setelah lantak-lantak belajar sempat 20 sampai kepada berisi yaqdah di hati kesadaran. Maka waktu mengucap la ilaha illallah minimalnya sadar apa yang diucapkannya itu. Nah, bahan ilmunya itu ya sifat 20, 50 aqaid itu. Nah, di dalam 50, di dalam sifat 20 itu, di dalam kalimat la ilaha illallah ada 50 aqaid. Maka ketika kita mengucap la ilaha illallah sama dengan yang mengucap 50 aqaid tersebut, berarti sadar benar itu. Nah, lalu itu ada dianggap pada timbangan itu ada dianggap timbangan kebaikan kita ada dianggap. Bila dianggap ada mau menyandangnya langsung bertemurnya itu langsung kacau. Anda berat-berat. Nah, hendak langsung timbangan itu. Maka karena sudah ketahuan sama dengannya, mungkin malaikat harus saja dianggap ke sini langsung masuk surga juga. Nah, maksudnya sebab bila dianggap ke sini dahulu itu pasti orang membeli malaikat ini ya rusak patah timbangannya. Sebab sudah dikatakan di sini langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan apapun yang diantara keduanya diadam sebelah kanan misalnya, diadam sebelah kirinya pahala Allah, tabarak pahala Allah.
Tangannya aku orang kepala, itu sudah sini. Ada wajah kepala kawan, ada muncul kepala kawan. Musuh berhari. Nah jadi la ilaha illallah itu bagus diperbanyak dibaca hari-hari. Nah cuma guru-guru kita sudah mengatur waktu-waktunya supaya kita membacanya rencana kita awal semua. Seperti kita kata waktu ada ditentukan waktunya biasanya mana Pak? Ada ditentukan waktu dari mana?